Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sembari menjelang makan siang untuk saat ini kita laksanakan adalah diskusi kembali dengan Dr. Misno berkaitan dengan saat ini topik yang menarik menurut saya karena Mhm. kita akan bahas tentang penulisan jurnal yang dimana informasi yang saya dapat itu adalah bagi mahasiswa, bagi peneliti itu wajib hukumnya agar dia dapat pengakuan begitu. Baik, Betul. tidak lama mungkin diskusi ini akan diawali dengan tadi yang saya sampaikan, apakah benar sekarang jurnal tersebut adalah hal yang wajib bagi mahasiswa dan juga bagi peneliti atau penulis. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak, ya terima kasih Mas Bagus atas waktunya. Kita bisa diskusi lagi terkait dengan ya dunia penulisan dan juga perbukuan, penerbitan dan juga percetakan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini tadi sudah disebutkan tentang bagaimana ternyata ya ada beberapa perubahan terutama di kebijakan dalam dunia perguruan tinggi ya, terutama tadi terkait dengan kewajiban bagi mahasiswa untuk menulis jurnal ilmiah. Nah, ini ternyata sekarang sudah hampir semuanya, bisa dikatakan semuanya atau semua perguruan tinggi itu sudah mewajibkan bagi mahasiswa ya, utamanya yang akan lulus itu ya, akan lulus baik itu di level degree ya, sarjana, kemudian juga magister ataupun doktoral PhD ya, mereka itu diwajibkan untuk bukan hanya menuliskan sebenarnya tapi juga sampai wajib untuk menerbitkan artikel jurnalnya di beberapa kampus, apalagi kampus besar ya, negeri gitu biasanya, baik terutama nanti yang S3 itu juga wajib untuk menulis artikel jurnal gitu ya, bahkan kalau S3 itu harus Scopus gitu baru ijazahnya bisa diambil gitu ya. Kemudian yang S2 juga ada juga yang sama tadi mewajibkan untuk penulisan artikel jurnal dan terpublikasi ya, dan kalau belum terpublikasi minimal banget dapat letter of acceptance-nya gitu dari pengelola jurnal, minimal dapat surat pernyataan bahwa artikel itu sudah diterima, itu baru boleh mengambil ijazah ya. Nah, kedepannya mungkin bisa lebih strict lagi. Jadi kedepannya itu mahasiswa S3 misalnya tidak boleh mengikuti atau tidak boleh melaksanakan ujian tertutup ataupun terbuka hasil penelitian ataupun promosi doktor sebelum mereka artikel jurnalnya itu sudah terpublikasi. Yang master, yang magister, yang S2 itu juga sama. Mereka tidak boleh ujian tesis gitu ya sebelum jurnalnya itu terpublikasi atau minimal tadi mendapatkan surat keterangan dari pengelola jurnal bahwa itu adalah atau artikelnya itu diterima. Nah, yang S1 ya ataupun di level sarjana juga sama gitu ya ke depannya. Kalau sekarang masih sebagian sebagai syarat untuk wisuda, sebagian untuk syarat untuk memperoleh atau untuk mengambil ijazah, tapi ada sebagian juga sudah mensyaratkan untuk ujian skripsi, tesis ataupun disertasi ya. Tapi dari semua itu intinya adalah mahasiswa itu sudah wajib untuk menulis artikel jurnal ilmiah. Tadi kalau yang sarjana mungkin dia hanya di level beda-beda kebijakannya di setiap kampus ya. Mungkin dia hanya di Sinta 6, 5 atau 4 gitu ya. Kalau sudah kelas level magister itu harus minimal itu level Sinta 4, 3 bahkan kedua. Tapi kalau sudah doktoral itu wajib ya, minimal banget mungkin Sinta 2 gitu ya, minimal banget itu ya, Sinta 2, Sinta 1 dan Scopus atau internasional jurnal. Artinya berarti mahasiswa baik itu sarjana, magister ataupun doktoral itu wajib untuk tahu bagaimana cara menulis artikel jurnal ilmiah dan juga tahu bagaimana cara mempublikasikannya di jurnal ilmiah. Itu Mas Bagus. Baik, menarik. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya adalah tadi sempat disampaikan kepada Hmm. itu terkait dengan Scopus. Jadi kalau Mhm. Scopus itu salah satu jenis kali ya atau bagaimana mungkin ada pandangan atau pendapat terkait
macam-macam jurnal begitu, jurnal nasional internasional. Iya betul. Terima kasih Mas Bagus. Ya, jadi ya yang namanya jurnal ilmiah itu kan satu kumpulan artikel yang bersifat ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh suatu lembaga. Ya, lembaga yang paling tinggi itu biasanya adalah asosiasi profesi atau asosiasi di bidang ilmu tertentu gitu ya, sehingga kemudian keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk jurnal ya kita bisa lihat jurnal itu ya minimalnya itu ada dua ya, berdasarkan wilayahnya itu ada jurnal nasional dan jurnal internasional ya. Jurnal nasional ya biasanya masih menggunakan bahasa Indonesia ya, walaupun mungkin ada satu dua yang bahasa Inggris. Sedangkan jurnal internasional ya biasanya menggunakan bahasa-bahasa internasional, bahasa-bahasa resmi PBB, dan biasanya itu ya diterbitkan dari luar negeri, walaupun dari Indonesia ada juga, tapi syaratnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, kecuali nanti kalau bahasa Indonesia itu sudah menjadi salah satu bahasa internasional. Nah, itu kemudian berdasarkan akreditasinya gitu ya. Jadi jurnal itu di Indonesia ini ya dia menggunakan istilah level ataupun menggunakan istilah akreditasi Sinta. Dari Sinta yang paling rendah itu ada Sinta 6 gitu ya. Jadi sebelum Sinta itu ya berarti jurnal biasa atau jurnal belum terakreditasi gitu ya. Jadi nanti ada beberapa syarat akreditasinya gitu ya. Nah, itu nanti berarti pembahasan lain lagi tuh untuk syarat-syarat jurnal itu bisa terakreditasi. Tapi kalau berdasarkan jenisnya, jurnal itu ya pertama tidak terakreditasi dan terakreditasi. Kemudian jurnal terakreditasi itu dari mulai level Sinta 6, kemudian Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, sampai Sinta 1. Ya, kalau Sinta 1 ini artinya dia memang levelnya itu sama ya, atau hampir sama dengan Scopus gitu ya. Sedangkan Scopus sendiri dia adalah satu ya indexing ataupun satu level yang memang saat ini dianggap paling terpercaya ya, walaupun selain itu ada juga ada Tom Reuters dan yang lainnya sebenarnya ada juga gitu ya. Awal-awal Scopus ini diwajibkan terutama untuk guru besar, profesor, kemudian juga level PhD atau doktoral. Kalau sekarang agak lebih lunak ya, agak lebih soft, di mana bukan tidak mesti Scopus tapi jurnal internasional ataupun jurnal yang ada di Indonesia ya, terutama tadi internasional jurnal. Ya mungkin ini memang sebagian agak cukup memberatkan gitu ya, tapi ya ya memang ada dua sisi yang ini sih yang berbeda gitu. Satu sisi seolah-olah ketika kita terbitkan Scopus itu ya cukup mahal gitu ya, walaupun ada juga yang sebenarnya gratis tapi prosesnya agak cukup lama gitu ya. Kemudian di sisi lain juga sebenarnya ya bagus juga bahwa agar istilahnya itu dosen, profesor gitu ya, guru besar itu bisa dibaca ide gagasannya itu oleh dunia gitu ya. Ya, walaupun tadi Baik. di sisi lain negatifnya juga ada juga, informasi kita semuanya sudah open terbuka, kita bisa ngirim ke sana bayar, tapi ketika kita mengakses Scopus itu sebagian besar itu berbayar, jadi kita harus bayar gitu ya. Tapi lepas dari itu semuanya, itu adalah jenis-jenis dari jurnal yang ada di Indonesia. Itu Mas Bagus. Jadi yang saya baca juga salah satunya, Sinta tersebut kan adalah singkatan dari jurnal saya Mhm. indeks begitu kan, di Mhm, mana emang betul. Kemendikbud Ristek begitu ya Ustaz ya. Betul, Sinta itu betul. Jadi dia indexing nasional. Ya, dan Scopus itu yang mengelola dari internasional. Jadi kalau Betul. patokan yang saya tahu adalah Sinta itu ada beberapa tahap dan itu sudah diakui di nasional bahkan di Kemenristek, termasuk Mhm. di atasnya lagi ada jurnal internasional dan itu dikatakan Scopus biasa orang mengatakan. Dan itu juga ada Mhm. beberapa level kan, Oh iya tergantung dari betul, tadi betul. Oh dari mulai Q4 itu macam-macam DNA-nya. ya tergantung Mhm. dari kebijakan kampus atau instansi yang Mhm. mensyaratkan wajib adanya jurnal. Betul, betul. Nah, berkaitan dengan jurnal juga, mungkin saya akan tanyakan terkait kemanfaatan gitu. Kalau seandainya dari mahasiswa atau peneliti itu adalah manfaat wajib, bukan manfaat ya, kebutuhan bahkan. Jadi syarat Mhm. wajib memperoleh ijazah istilahnya adalah Mhm. jurnal.
Nah, untuk kampus atau instansi sendiri mengapa mewajibkan mahasiswanya membuat jurnal itu, kenapa begitu? Kenapa kok mereka harus membuat jurnal? Jadi analoginya kalau semakin banyak kampus jurnal yang dikeluarkan, nah itu dampaknya seperti apa itu? Apakah ada manfaat lebihnya buat kampus itu sendiri? Oke, jadi ini memang jadi ya bisa dikatakan sebuah tren, terutama tren yang positif ya. Kalau istilahnya manfaat praktis bagi kampus ya bahwa ketika kampus itu memiliki jurnal, kemudian tulisan jurnal dari mahasiswa dan juga dosennya banyak itu menjadi salah satu komponen dalam juga akreditasi program studi dan juga akreditasi kampus. Nah, itu manfaat praktisnya gitu ya. Jadi dia akan mensupport ya, dia akan mendukung bagi meningkatnya nilai akreditasi program studi dan juga akreditasi perguruan tinggi gitu ya. Nah, itu yang praktisnya lah, yang praktis banget gitu ya. Sementara bagi sisi keilmuannya sebenarnya memang yang melatih mahasiswa juga untuk mereka itu bisa mirip dengan skripsi, tetapi kalau skripsi kan hanya dibaca internal. Kalau memang jurnal sudah terpublikasi, bahkan semuanya sekarang sudah OJS ya, Open Journal System. Jadi semuanya sudah orang semua udah bisa baca, bisa download. Jadi semua orang bisa baca dan termasuk di sana nanti ada proses plagiarism checker atau Turnitin yang ya Turnitin salah satu nama merek ya, yang kemudian itu akan melihat apakah seorang mahasiswa itu plagiarism, dia mencontek, dia mengcopy ya dari karya orang lain atau tidak gitu ya. Jadi manfaatnya kalau secara keilmuan sangat banyak sekali gitu. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak. Itu ada praktis, ada ya teoritis. Itu Mas Bagus. Jadi ya sangat banyak sekali sih kalau menurut saya itu. Mm-mm. Baik, jadi berkaitan dengan jurnal, saya menanyakan di luar dari teoritis Hmm. begitu. Ya. Jadi dokter sendiri sudah membantu membuatkan jurnal dalam arti konsultasi dan membuat jurnal itu sendiri. Kira-kira udah berapa banyak, dokter? Ya, ya. Nanti sebenarnya kalau ditanya seseorang itu apakah sudah membuat jurnal atau belum, berapa jumlahnya itu tidak bisa bohong gitu ya, tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena semuanya sudah online, ya semuanya sudah ada di internet. Jadi kalau kalau tanya saya, tinggal lihat aja di Google Scholar saya, ya di Google Cendekia. Coba lihat di Google Scholar, kemudian ketik nama saya Misno gitu biasanya, atau lengkapnya Dr. Misno, SISMEI itu, nanti akan keluar tuh citasinya berapa, jurnalnya berapa, bukunya berapa, itu sudah ada semuanya gitu. Gitu ya. Jadi ya kalau ditanya sih kayaknya lebih dari 30 ya, lebih dari 30 untuk yang online-nya. Dulu-dulu ada beberapa banyak yang belum online itu masih ada juga. Ya, tinggal klik di situ. Dari pertama itu tahun berapa ya? 2014 kalau jurnal itu mulai mulai online-nya itu. Dari internal 2014. sampai internasional juga ya? Hah? Levelnya dari internal sampai internasional gitu ya? Oh iya betul betul dari yang kampus lokal, kemudian juga ada yang internasional jurnal yang Indonesia, ada juga yang Scopus gitu ya. Scopus tadi juga leveling juga tuh, ada Q4, Q3, Q2. Standar Q2 itu udah tinggi sekali tuh, profesor itu udah Q2 itu udah sangat tinggi. Saya sempat nulis yang Q4 dengan Q3 untuk di Scopusnya. Ada di Google Scholar saya. Kayaknya bisa share screen nanti atau Mas Bagus bisa lihat tuh. Jadi semuanya ada di situ. Walaupun sebenarnya bukan menunjukkan juga karena ada juga beberapa dosen yang mungkin tidak membuat Google Scholar sehingga tidak terdeteksi. Tapi kalau sekarang hampir semuanya wajib. Nanti ada Google Scholar, ada Sister juga gitu ya. Kemudian juga ada akademia juga, ada ResearchGate juga gitu ya. Jadi semuanya itu ya tempat termasuk WOS gitu ya. Nah, termasuk juga di akun Scopusnya itu sendiri gitu. Jadi masing-masing Iya, itu dia berbeda-beda sesuai dengan ininya gitu, Mas Bagus. iya, Dokter Misno itu adalah seorang peneliti yang dimana kalau saya tahu tulisan beliau banyak, kalau dilihat, jadi orang yang tidak mau pamer itu adalah silakan lihat sendiri di Scopus Iya, atau di Google iya Scholar. lihat aja, kadang nggak bisa dibohongin gitu. Ya, termasuk buku semuanya ada di situ semuanya. Mm-mm, mm-mm. Iya, otomatis adalah pengalaman beliau tidak perlu diragukan.
kan. Jadi kalau seandainya dan beliau itu peneliti yang pengalamannya banyak, namun humble. Jadi kalau mau konsultasi, mau tanya terkait Oh iya, jurnal, ya boleh, langsung boleh. Iya, betul, betul, betul. gitu kan. Iya, Boleh betul. ya? Kalau mau ya kita diskusi, konsultasi tentang penulisan jurnal, insya Allah siap lah. Banyak yang membantu juga gitu. Insya Allah untuk ada tim juga untuk membantu penulisan jurnal itu sendiri, Mas Bagus gitu. Jadi ya, kalau menurut saya sih ya jangan sampai untuk mahasiswa itu jangan termasuk dosen ya. Tadi kan mahasiswa dosen juga wajib, Mas Bagus. Tadi ada nanti ada satu lagi selain penelitian itu ada PKM, ada pengabdian untuk masyarakat. Ini juga bagi dosen juga wajib juga. Jadi kalau tadi mahasiswa wajibnya itu mungkin hanya setahun sekali hanya di akhir studi gitu ya. Walaupun nanti yang S2 dengan S3 sudah mulai sudah gitu ya. Kalau S2 juga sudah mulai sekarang juga. Jadi bukan hanya pas akhir tapi setiap mata kuliah itu salah satu nilainya itu dilihat dari sisi jurnal yang dipublikasi. Kalau tadi dosen itu dia wajib setiap semester itu untuk menghasilkan minimal satu artikel jurnal. Nah, gitu ya. Kalau enggak nanti apa BKD-nya itu beban kerja dosennya tidak terpenuhi jadinya gitu. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang harus ada persyaratan yang mewajibkan, jadi orang mau membuat begitu. Kadang-kadang Mm-mm, ada yang mm-mm. kalau sudah sampai S3 sebenarnya bisa melanjutkan sampai profesor kalau salah satunya syaratnya membuat jurnal. Iya Tapi kan ada betul. beberapa yang ya sudahlah cukup begitu kan. Tinggal Mhm, pengabdian masyarakat bukan dalam bentuk mhm, jurnal. Nah, itu menurut saya pribadi adalah sayang begitu. Mendingan mhm. tetap aktif nanti bersama dengan siapa dan membuat jurnal dipublikasi. Siapa tahu bisa sebagai rujukan utama untuk teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis begitu kan. Iya betul, terutama nanti untuk dosen tadi selain wajib juga mereka itu kan harus ada kenaikan jabatan fungsional dan di beberapa Ya, ini ada kebijakan lagi juga itu kan sekarang bareng-bareng tuh jurnal. Nah, itu yang dinilai biasa juga yang penulis pertama itu nilainya lebih tinggi daripada penulis kedua dan ketiga gitu. Sampai biasanya 5 maksimal untuk penulisan jurnal. Jadi kalau dia penulis ketiga, keempat, kedua, oh nggak pernah penulis satu, oh ketahuan dia numpang nama berarti itu. Gitu. Jadi dia nggak jadi penulis pertama. Kalau penulis pertama itu bayarnya, ini sekarang banyak sekali konsultan-konsultan untuk yang jurnal. Perlu hati-hati juga nanti ada istilah jurnal predator, terutama yang internasional. Bilangnya Scopus, bilang internasional, tapi ternyata dia tidak berlanjut biasanya tuh. Ya, jadi dia apa oh, namanya banyak juga seperti itu ya. Ya beberapa kali pengalaman juga ya, bukan pengalaman tapi ada juga tadi konsultan yang nakal juga. Hati-hati kalau ada di Facebook atau di media sosial yang menawarkan untuk pembuatan atau konsultasi atau mungkin membantu untuk penerbitan jurnal itu juga harus hati-hati lah. Minimal harus kenal orangnya atau cari yang memang lembaga yang amanah. Banyak juga yang bikin apa ya apa pemalsuan di situ atau kebohongan di situ Mas Bagus harus hati-hati juga. saya Mm-mm. sepakat dengan Dokter Misnu. Zaman sekarang ya, zaman Mhm. digital, gampang sekali kita memakai istilahnya iklan digital untuk Mhm. menawarkan jasa di mana nah itu harus kita filter begitu, kita pilah. Iya betul. Kalau seandainya ada konsultan ataupun konsultan apapun yang menawarkan sesuatu, kita harus tahu dulu ya minimal orangnya, kredibilitasnya, Iya betul. lalu Mm-mm. pengalamannya, Mm. mohon maaf agar tidak tertipu gitu. Karena kita mempertaruhkan juga ya tulisan Iya kita betul. sampaikan ke orang dan berbayar begitu apalagi. Mm-mm. Iya banyak itu kasus teman-teman yang kena dibohongin gitu kan. Di Facebook bilangnya mau bantu, bilangnya mau itu tahap pertama ini lama dibohongin juga. Sama tadi yang kayak kemarin saya penerbit juga yang nakal juga ada juga satu dua tuh yang kayak gitu. Bukan penerbit sih dia mah memang ini apa namanya apa pemalsu lah istilahnya gitu ya, bohong gitu. Itu Mas Bagus. Oke. Baik, mungkin cukup dulu terkait Sip. penjelasan terkait jurnal. Nah, nantinya kalau ada waktu, insya Allah kita akan mengadakan mungkin penulisan terkait teknis jurnal Betul. bagaimana, Betul, termasuk betul. itu nanti, insya Allah lain waktu akan kita bahas lebih detail lagi. Siap. Oleh karena itu, cukup. Terima kasih
banyak waktunya, Dr. Misno, Oke, tentang sip. penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus.